semuanya, selamat datang di YouTube saya Mama Kiki di Belanda. Kali ini saya akan bercerita tentang bagaimana saya lahiran di Belanda. Sangat menegangkan. Saya lahiran di rumah sakit di Belanda. Tapi sebelum lahiran, saya cerita waktu saya hamil. Waktu saya hamil, saya tahu waktu saya hamil itu saya Spis. Dulu waktu saya hamil, pertama kali saya hamil itu, saya kan daftar ke bidan, misalnya kayak bidan. Pertama kali suruh periksa itu kebetulan bidan di dekat rumah saya itu full, penuh. Jadi saya tidak bisa buat janji. Saya dialihkan ke bidan yang bisa, yaitu sekitar di desa sebelah gitu. Terus waktu saya harus bersepeda ke bidan tersebut. Ya. Jadi kebetulannya adalah jalannya, nama jalannya itu Jalan R.A. Kartini. Jalan R.A. Kartini itu bidan saya pertama kali saya periksa waktu hamil. Jadi saya sangat rasanya di Indonesia. Seperti itu saya hamil, diperkirakan lahirnya itu 20 September. Tapi dia telat, anak ini telat. Lahir telat 2 minggu, harus nunggu selama 2 minggu. Terus karena terlalu lama nunggu, akhirnya sama dokternya dikasih suntikan hormon agar cepat lahir. Jadi Kak buat janji ke rumah sakit. Terus jadi saya tahu besok ke rumah sakit, jadi saya tahu besok akan lahir jika jadi sangat deg-degan sekali saya. Cover larinya sudah siap. Jadi barang-barang yang dibawa ke rumah sakit sudah siap. Al, sini Al. Anak saya tidak bisa diajak kerjasama. Lari dia. Oke, jadi ceritanya waktu itu sudah di rumah sakit dikasih suntikan. Itu rasanya teman-teman, rasanya sakit sekali. Tapi nggak beraturan, kadang datang sakit, datang hilang, sakit hilang. Terus saya sakitnya itu di paha, kadang-kadang di pinggang. Tapi lebih banyak di pahanya. Di suami saya tuh harus pijetkan. Jadi ada saya ikut kursus waktu sebelum hamil itu. Suami diajari bagaimana mijatnya, mijat di paha atau punggungnya diajarin. Terus kemudian jam 7 pagi mulailah itu dikasih injeksi. Setelah itu jam 10 itu baru sakitnya baru mulai sakit. Dari awal itu sedikit sakitnya, saya nggak ngerasa sakit. Terus jam 12, tidak bisa tertahankan teman-teman. Sakitnya itu luar biasa. Terus kemudian saya bilang sama dokter, ini saya sakitnya luar biasa. Terus dilihat, baru bukaan 3, masih 7. Oh my god, itu bukaan 3. Sudah sakitnya kayak gitu dan masih 7, harus 7 dan masih jauh. Akhirnya saya, karena saya ikut kursus ya, diajarin cara cara menahan itu sakitnya. Itu caranya harus tahan napas di dada, ditahan, jelaskan. Jadi biar nggak terlalu, jadi bisa harus manage sakit tersebut. Sakitnya kan naik, kemudian hilang, terus kemudian naik, kemudian hilang, seperti itu. Terus saya jam 3, jadi dari jam 12 sampai jam 2 atau jam 3 itu, jam 3 sore itu saya nggak bisa tahan. Saya udah nggak tahan lagi sama sakitnya, saya nggak kuat, sakit sekali. Nggak pernah merasakan rasa sesakit itu selama hidup. Terus kemudian sama dokter saya minta obat
obat pembunuh rasa sakit, jadi mengurangi rasa sakit, disuntik atau dipakai pakai kayak infus gitu, nggak infus kayak masker gitu di hidung gitu, kayak seperti aku nggak tahu namanya apa di sini, namanya khas. Terus dokter kandungannya melihat itu tidak bisa, karena sudah bukaan 6, lebih dari bukaan 6 itu nggak bisa pakai obat penahan rasa sakit, jadi harus bertahan. Oh my god, saya harus nahan. Akhirnya teman-teman, jam 4 sore 10 sudah bisa ngeden. Saking semangatnya saya, akhirnya nggak lahir jam 4 sore sampai jam 7 malam, dan 7 malam itu baru lahir dengan kepala yang ganden naik. Itu momen jam 7 lah anak saya lahir, itu momen yang sangat sakral dan luar biasa. Saya menggendong anak saya untuk pertama kalinya, jadi saya lahir ini ya, saya pegang langsung ke dada. Oh, rasanya ini anak saya 9 bulan saya kandung, dan ini akhirnya lahir. Ya, senang sekali, tidak bisa digambarkan dengan kata-kata apapun yang jadi hidup saya selama ini di dunia. Apapun yang terjadi, sebahagia apapun itu tidak bisa tergantikan, atau rasanya itu sebagai menjadi ibu itu luar biasa nikmatnya. Itu adalah karunia yang harus disyukuri. Seperti itu. Dan sedihnya saya kan sendirian di sini, jadi waktu di rumah sakit itu saya sama suami saya aja, jadi ya rasanya kangen sama ibu, sama saudara-saudara di Indonesia ya. Tapi alhamdulillah lancar, terus boleh nginap di rumah sakit, besoknya baru boleh pulang lah. Dengan bahagia kita datang ke rumah sakit berdua dan pulang bertiga. Rasanya aneh tapi nyata. Aneh tapi nyata. Sekarang Alexander sudah usia 10 bulan. Alexander, kom na mama. Kom, sayang, kom hier geven Alexander hier. Kom. Alexander, kom hier. Ik wil laten zien. Kom hier. Sini anak ganteng ini. Loh, ya. Sekarang dia sudah usia 10 bulan. Waktu berjalan dengan sangat cepat. Terus di sini di Belanda itu istri yang bekerja, saya kan bekerja, saya dapat cuti hamil selama 16 minggu. Hitungannya minggu 16 minggu. Suami dapat cuti, istri melahirkan dapat cuti sekitar 5 minggu. Jadi 5 minggu dapat gaji tanpa bekerja. Saya dapat gaji selama 16 minggu. Jadi bisa saya ambil 4 minggu sebelum lahir, dan setelah lahir 10 minggu setelah lahir. Anda berhak mendapatkan pelayanan dari bidan selama 10 hari setelah terhitung dari hari lahir bayi tersebut. Bidan atau akan ditemani oleh asisten bidannya akan datang ke rumah ibu yang melahirkan tersebut, jadi ke rumah saya, dan membantu saya mulai dari mengurus anak. Jadi mereka akan mengajari saya memandikan anak, bagaimana mengganti popok, bagaimana mengganti baju, terus juga mengganti spray untuk baby dan lain sebagainya, dan pekerjaan-pekerjaan seperti hal-hal kecil seperti membersihkan
apa namanya wastafel biar tetap higienis gitu. Jadi seperti itu dapatnya. Tapi bidannya di sini itu sebenarnya baik-baik banget. Mereka sangat attach, karena mereka punya pendidikan ya. Jadi bagaimana harus bisa ya istilahnya apa namanya mensupport ibu karena suasana baru. Jadi setelah lahir kan jadi suasana baru. Jadi yang belum punya anak sekarang punya anak. Jadi kan itu perlu support. Sini nak. Sini nak. Sini nak. Ini anak saya ini umbelen. Anak saya umbelen. Ya. Alexander. Oke, begitu ceritanya melahirkan. Terima kasih. Bye bye. Don't forget to subscribe. Bye bye.